Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Arif para pemirsa. Iya, balik lagi di Selamat MC di sini. Pagi. Iya, Bung Arif. Lu semangat amat sih. Ada berita apaan sih? Aduh, beritanya agak membingungkan sih minggu Emang, lalu ya. saya setuju. Jadi Akhirnya kaget-kagetnya baru di akhir minggu gua ngeliatnya. iya, Terus, jadi coba ya, dijelaskan Pak. iya, jadi nanti kita akan update perkembangan minggu kemarin ya, pergerakan IHSG, US rupiah dan juga yield bonds gitu kan. Ukraine nggak ada Ukraine? Ya Ukraine bolehlah kita bahas dikit. Oke. Terus kemudian ada yang ini, jadi intinya semuanya gara-gara data inflasi US Iya. ya, seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya. Separah itu ya. Pergerakan market akan sangat tergantung itu dan benar-benar menggerakkan market karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Nanti kita bahas itu. Mari kita mulai. Ya setelah itu juga nanti kita bahas pergerakan minggu lalu. Nafsu banget bentar ya. Jadi mari kita mulai seperti yang Bung Arif nafsu ya. Ting tung. Ya. Bung Arif. Jadi ya. kalau kita lihat Ya. perkembangannya itu ada sedikit perbedaan, agak banyak sih perbedaan antara pergerakan saham di luar dan di dalam negeri. Iya, betul. Itu yang pertama. Betul. Perbedaan lagi Heeh. ada di pasar obligasi. Iya. Apa yang terjadi di sana Heeh. berbeda yang terjadi di sini. Jadi pergerakan global market dengan yang di lokal agak berbeda ya. Agak berbeda. Betul. It- Tapi semuanya pergerakannya Seiring sejalan memang. terkena impact dari inflasi US. Jadi inflasi US itu berapa nih? 8, Jadi kemarin 3%. itu 8,3%. Yes. Sebenarnya ini sudah agak lebih slow dibandingkan bulan sebelumnya, periode sebelumnya, yang di 8,5%. Tapi ini jadi kan dari 85 sebenarnya udah agak cooling down ya, 8,3. Tapi ini nggak sebagus perkiraan sebelumnya di 8,1. dan 8 itu kalau untuk naik harga, penambahan naik harga masih lumayan tinggi. Ya, jadi memang mengagetkan dan ini tercermin dari pergerakan IHSG di awal minggu, di mana awal minggu itu, suara guguk lo makin kenceng aja. Dia Tetangga ya. masih dalam pagar padahal. Ya, jadi pergerakan di awal minggu itu sebenarnya market price in dari forecast yang better ya. Jadi yang tadinya 8,5%, market memperkirakan di 8,1% cooling down. Jadi IHSG itu di awal minggu itu naik dan menembus level Iya. psikologis yang gua sebut sebelumnya ya. 7250 itu harus di break kalau misalnya IHSG akan terus naik. Dan gue sebut minggu lalu, tapi ada deal breaker nih. Ini minggu lalu nih gue udah bilang nih, berarti gue bener-bener juga dong Bung Arif. Iya, betul. Ya, keren juga dong. Lumayan, Puji dong. Lumayan buat hidup sehari-hari ya. Terus Ya, jadi di awal minggu Senin, Selasa itu IHSG melejit di atas 7250, Betul. berakhir di 7330. ih gila. Jadi itu benar-benar memprice in inflasi yang cooling down di US tadinya. Oh, ini Gitu. untuk yang IHSG. Betul. Lu mau update yang obligasi apa gue langsung cerita? Langsung cerita dulu dong, Langsung cerita sampai ya. selesai dulu cerita. Oke, tetapi ternyata inflasi yang keluar di hari Rabu dini hari, Selasa malam ya, atau Iya, jam 1 malam pokoknya gue ingat. ya impactnya tuh di Rabu market dan ternyata ya tadi ya kita udah mention bahwa inflasinya masih tinggi, tidak sesuai dengan forecast. Nah, Forecast tadi lu bilang pengennya 8,1. 8,1. Eventually cuman 8,3 cooling down-nya. Nah, ini dari sisi market US itu turunnya ancur-ancuran ya. Betul. 4% sampai 5% lah dari Dow Jones, Gila ya. S&P dan lain-lain ya. Benchmark Wall Street-nya mereka Ini itu turun. the worst since kalau ini sih enggak sih. Ini since Juni apa ya? Oke, ya jadi memang di US market sendiri itu sebelumnya juga emang udah mulai agak merangkak naik pelan-pelan gitu kan. Tapi ternyata dengan data inflasi ini hilanglah 5%. Uniknya di IHSG itu memang turun, tapi masih di kisaran 7250 lah. Betul. Jadi turunnya masih di 7240 Iya. gitu. Which is gue bilang wah ini kok cukup strong juga ya. Betul. Domestik kita menopang gitu kan. Dan per terakhir pun pas hari itu gue lihat foreign buy or sell itu sebenarnya masih net, foreign itu masih melakukan net buy lah walaupun dikit. Tapi masih ada pembelian positif ya. Ya betul. Itu di hari Rabu ya masih turun tapi nggak separah
yang gue perkirakan. Hari Kamis malah naik, Bung Arif. Iya. Dan itu mencapai level tertinggi all time high Iya. di 7369 di hari Kamis. Nah, itu gue agak bingung. Susah menjelaskan itu. Kenapa ini tiba-tiba naik? Karena Gitu kita kan. minta bantuan pendengar. Dengar sesuatu bisa di komen di IG Iya, kita ya. karena kok bisa tiba-tiba Kamis all time high gitu, walaupun eventually di hari Kamis itu turun, ujung-ujungnya turunnya di bawah 7.200. Ya. Jadi hari Jumat itu penurunannya itu melebihi penurunan mingguan. Jadi secara mingguan IHSG itu turun negatif 1,31. Ya. Di hari Jumat sendiri pun kemarin itu turunnya negatif 1,87 dan di level 7168 udah di bawah level 7.200. Iya. Gitu. Nah. Penjelasan gue turun ya mungkin karena market profit taking. Ya. Ini all time high tanpa alasan yang jelas menurut gua. Betul. Jadi itu gampang banget lah digoyang gitu kan. Dari global sendiri itu market masih turun. Tapi ISG kok hari Kamis all time high ini nggak make sense. Dan Iya. itu makanya hari Kamis profit taking wajar menurut gua. Profit taking terus pada hari Jumat pun akhirnya foreign itu melakukan net sell gitu ya. Akhirnya. Dan net sell-nya ya lumayan lah. Dan itu mungkin dari secara sektor itu energi itu turun negatif 2%, sektor industri itu negatif 1,58. Ini yang the biggest loser dalam hari Jumat ya. Ya. Sektor financial itu 1,8 turunnya, dan properti negatif 1,13. Jadi memang ya ini profit taking terutama dari sektor energi yang memang selama ini menopang pergerakan IHSG, didorong oleh harga komoditas terutama batu bara itu yang memang cenderung mensupport lah pergerakan IHSG kita. Nah. Gitu. Foreign sale sebagai informasi itu di hari Jumat itu sekitar negatif atau sell 5,6 triliun. Gitu Bung Arif. Data lu kayak lengkap sekali. Iya dong, karena gue bingung sampai gue nyari-nyari gitu kan. Jadi memang ada perpindahan mungkin dari asing yang melakukan net sell, kemudian profit taking, terutama dari sisi market yang sektor yang memberikan yang sudah memberikan positive return lah buat mereka. Gitu. Jadi kalau yang habis lu cerita tadi, gue cuma ngeliatin si US dollar rupiah. Ya. US dollar rupiah itu dibukanya kan minggu lalu kan ada di 14 kecil. 40-an. Ya 8.20-an juga sempat lah. Ada lah di intraday mungkin ya. Oh iya betul. Di opening price ya. Nah, at the end last traded-nya itu di 14.840-an. Nah, Itu kalau hari Senin sebelum tuh. hari sebelum. Senin. Nah, itu kalau kita lihat di pertengahan minggunya itu baru yang ngelunjak gede. Ya. Berarti ini gara-gara si Memang inflasinya. kan? sebelum data inflasi itu masih di bawah 900, masih di 14.820, 40, Betul. 50 lah gitu kan. Nah, jadi ngelunjak-lunjaknya setelah report tersebut, Iya. ngelunjak-lunjaknya tinggi. 14.950. Betul. Akhirnya kemarin ditutup di 14.950-an. Iya, Ya kan? betul. Nah, kalau ini jelas. Jelas ini memang sesuai dengan Betul. kalau memang inflasinya tinggi, memang harus bergeraknya seperti ini. Seiring sejalan. Iya. Ya, nah, dengan data fundamental. betul. Itu berarti kita sudah dapat ya. Iya. Berarti rupiahnya masih normal lah. Masih normal pergerakannya. Nah, sekarang kita lihat di obligasinya gimana. Nah, gimana Bung Arif? Kenapa? Lu kayaknya mengagetkan. Oke, jadi kita mulai dulu di obligasi US dulu deh. Ya. Yang US Treasury 10 tahun. 3,35 dibukanya, sekarang naik 3,45. Jadi yield-nya juga cukup tinggi. Lalu di rupiah, obligasi rupiah itu di 7,14. Ya kan, 7,14. Nah, 7,14 ini bergeraknya ke 7,2, lumayan sih Dim. Ya, tapi itu pun di hari Jumatnya agak naik banyak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di obligasi masih lah seiring sejalan. Walaupun gue sebenarnya ngelihat yield-nya mestinya naik lebih tinggi daripada ini. Ya. Karena gue ngelihat kayaknya 7,3 nggak kemana-mana. Harusnya melemah lah ya. Yoi, harusnya Tapi, yieldnya kalau melemah pun nggak cuma 7,213 begini. harusnya Mestinya sampai 7,3 misalnya. Iya, Di betul. kepala gue begitu. Betul. Nah, tapi tidak terjadi. Tapi secara seiring sejalan sudah naik. Ya.
yieldnya. Betul. Kalau boleh gue simpulkan, Heeh. masih didominasi oleh pemain lokal. Ya. Karena kalau kita salah lihat satu saham-sahamnya ini ya, saham dan yang obligasi menurut gua ya ditopang sama ditopang betul. lokal. Jadi kalau nggak ada lokal, pemain-pemain lokal kagak ada di dalam sini nih, turunnya udah ini parah. mungkin udah lebih parah daripada yang kejadian sekarang. Betul. Tapi kalau misalnya gue lihat ya lah, dari sisi yield maupun IHSG itu mereka turunnya parah-parahnya di hari Jumat. Kalau gue lihat data yang keluar di hari Kamis malam, itu memang ada satu data yang mungkin ini yang menyebabkan ada penurunan di hari Jumat. Oh iya. Yang gue bilang itu adalah data tenaga kerja Amerika, di Jelek juga? mana bagus, Ah. terlalu bagus lah malah. Justru di sini non farm payroll ya. Bukan apa tuh initial jobless claim. Ah. Jadi initial jobless claimnya itu memang mengalami penurunan, tidak sesuai dengan perkiraan. Perkiraannya dari sebelumnya 218.000 itu diperkirakan naik nih orang-orang yang Betul. apply pengangguran Apply, benefit untuk orang yang nganggur. Ini naik, tadinya diperkirakan ke 226.000, Jadi? tapi actualnya itu malah turun ke 213.000. ya Artinya data tenaga kerja Amerika itu bagus. Bagus. Dan eventually tenaga kerja bagus, inflasi tinggi, berarti the Fed masih bisa menaikkan Betul. suku bunganya secara agresif. Gitu. Ini yang gua mungkin kayak cocok logi. Cocok lagi memang. Gitu. Kalau misalnya dilihat, wah ini berarti melihat kalau misalnya data tenaga kerja bagus, data inflasinya masih tinggi, berarti ini mendorong Fed untuk bisa menaikkan suku bunganya secara agresif. Nah, kalau Gitu. kalau nonton di TV, itu kebanyakan sekarang reportnya analis-analis gitu loh, Dit. Ya. Analis ini bilang ini, analis itu bilang itu gitu. Nah, kebanyakan udah ngomongin yang pertama 1% naik, Wih, ya kan? dalam satu kali meeting. Yes, Wow. itu pada bilang gitu. Ada masih yang bilang enggak lah 1% ketinggian Iya, gitu. betul, Jadi betul. tapi banyak yang sudah ngomongin 1%. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah sampai setinggi apa si Fed. Fed ini akan naikin suku bunga. Ya, Tadinya cuma sekitar 3,5 sampai 4 kali ya. ya. Nah, sekarang udah sampai 4 lebih sampai 5. Totalnya ya. Totalnya sampai naik Apa peaknya. Angkanya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang apa namanya mungkin juga memicu salah satunya yang saham tadi kenapa bisa turun gitu. Betul, di hari Jumat ya itu Iya. mungkin ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu trigger yang membuat hari Jumat itu turunnya sedemikian dahsyat ya. Nah, dan ini juga nanti akan penting karena minggu depan ada FOMC meeting dan Bank Indonesia. Betul. Tapi sebelum itu, gue bacain beberapa data penting minggu lalu juga ada inflasi Jerman itu sesuai dengan perkiraan dari 7,5 ke 7,9. Terus kemudian ada balance trade Indonesia yang cukup bagus, surplusnya meningkat, Ya. tapi itu tidak mampu menopang penguatan US rupiah Betul. karena memang dominasi beritanya adalah inflasi US dan Fed kenaikan suku bunga di minggu depan. Ini. Gue iseng kemarin ngirim sama lo nih. Beberapa perkiraan analis terkait dengan US rupiah. Tertarik gak lo? Enggak. Ya. Rata-rata di 14,9 kurang lebih sekitar Di di 14.998 14.900 sampai 15.200 ya dari beberapa analis di luar sana. di quarter 4 Iya. 2022. Ya, gue sih nggak terlalu Gak terlalu pusing. Karena sekarang segitu juga kali ya. ya 14.900 kan. gue personally gue nggak, kalau misalnya Feds-nya masih 75 basis point naik, itu paling nggak nyampe nembus 15.000 kalau menurut gue. Oh, jadi kalau di luar sana marketnya ya, yang gue perhatiin lagi nih dari komentar-komentar gitu kan, bukan data. Level sekarang itu yang kita cerita sekarang itu adalah orang-orang sudah price in untuk kenaikan 1%. Jadi kalau kita ngelihat market yang sekarang ini nih, Hari Jumat ini mungkin Betul. terutama itu karena memang itu ada yang sudah diperkirakan. price in kenaikan 1%. Betul. Oke. Jadi itu yang mungkin berita bagusnya. Jadi kalau misalnya cuma naik 0,75, marketnya Naik improve lagi. banyak. Ya, oke. Nah, jadi sementara dari satu sisi ya, kalau misalnya kita lihat pergerakan harga minyak yang basically mendorong inflasi tinggi itu kan kenaikan harga minyak. Ya, Harga minyak itu sebenarnya memang sudah agak naik. stabil turun
Udah ke 90 lagi bukan? Enggak, jadi sempat ya, nah itu dia makanya di minggu pertengahan minggu itu memang naik ke level 90-an. Iya. Tapi di akhir minggu Oh iya, itu turun lagi ya? ditutup di 85 untuk Iya. WTI. Jadi memang Malah turun dari awal minggu. ya kurang lebih ya betul betul. Secara mingguan itu mengalami sedikit penurunan. Tapi kurang lebih harga minyak ini memang agak sedikit turun di harga di bawah 90 dan itu memang sedikit ya itu dia mudah-mudahan dengan harga minyak yang kurang lebih stabil di sini yaitu bisa pelan-pelan mengurangi inflasi Nah, gitu. jadi kalau kita lihat si OPEC, ada cerita apa OPEC? Kemarin golnya cuma hanya menstabilkan harga beritanya. Iya betul karena OPEC kayaknya juga nggak pengen harganya turun Betul. karena mereka pengen dapat duitnya lah ya. Makanya gitu. kalau kita bilang menstabilkan bukan berarti segini aja. Iya. Menstabilkan versi mereka. Iya. Yang benar harganya berapa versi mereka. Ya, dan dari satu sisi sedikit berita perang Ukraine Rusia walaupun Ukraine Mereka mengklaim 6.000 square kilometer sudah diambil balik. ya Benar nggak tuh? counter offensive ngomongnya. Jadi menyerang balik Oh. dan mengambil beberapa daerah yang tadinya direbut sama Rusia. Wah, kenapa itu? Gitu. Hebat juga mereka bisa mengambil. Ya, nah ini memang mungkin ini dari dulu memang Putin ini miscalculate. Dulu kan perangnya cepat, dalam waktu dekat dia ngerebut ibu kota, habis itu udah dia bisa taruh pimpinan kesukaannya dia lah gitu Betul. kan. Tapi ternyata perangnya berlarut-larut, mereka udah nggak punya energi, nggak punya moral troops-nya juga turun. Betul. Jadi eventually kayak prajuritnya juga ngapain sih gue di sini gitu kan. Udah dia diserang balik ya udahlah retreat gitu. Gitu. Kita pulang. Itu ya. Pulang aja ngapain gue di sini gitu ya kayak gitu. Yang kedua mungkin kan sekarang Bapak Presiden kan lagi sibuk juga ngurusin yang lain kan. Contohnya lagi ngitungin duit rubel dari pembelian minyak yang dia terima. Betul. Sama nyari-nyari market baru. Dan ya, nah dia ketemu sama Perdana Menteri Cina di Uzbekistan kalau nggak salah. Di Uzbek. Terus dia Di mendekatkan Uzbek diri. berapa lama dia di Uzbek? Kenapa lo ngomongin Uzbek langsung? Gue nanya berapa lama dia di Uzbek karena katanya kotanya indah katanya. Iya, kotanya atau apa? Kotanya indah. Iya. Nah, terus Kok lama banget sih nanti? terus dia itu ketemu bukan ketemu, dia itu katanya sempat mau beli rudalnya Korea Utara. Gitu. Jadi dia lagi mencari teman nih si Tapi dia Bos nyari Putin. teman ke Cina juga, ke Korea Utara juga. Iya, yang musuh-musuh Amerika pokoknya ditemenin, intinya kayak gitu kan. Padahal Cina sama Korut gimana? Oh, oke ya mereka ya? Iya dong. Wah, luar biasa. Gue bingung beli rudal dari Korut. Berarti Korut Loh, punya Korut kan jago kemarin Iya. latihan. Apa sedespert itu Kemarin atau emang latihan. ini? Oh ini gitu kalau ya? ini kan sudah penting kan, karena kan dia udah dihukum segala macem tuh. Iya, betul. Nggak boleh jual minyaknya betul. sekarang. Dan Amerika itu punya misil yang tingkat presisinya tinggi, akurasinya tinggi, Nah, dan bisa pakai drone. Nah, itu canggih banget kan. kalian punya kan? Punya. Jadi dari sisi teknologi kelihatan banget ketinggalannya Rusia. Jadi ini yang membuat mereka retreat. Gitu. Ya. Tapi kita nggak tahu juga. Mungkin ini strategi Mas Putin. Ya, Oh iya, dia tenang-tenang aja dulu, katanya dia pikir atau kan. memang dia miskalkulit, kita nggak tahu lah. Ya. Tapi eventually Tapi- perang nggak akan selesai dalam Oke. waktu dekat. Harga minyak juga sepertinya nggak akan turun terlalu jauh. Nah, all in all, ternyata peperangan Ukraine ini efeknya secara global ya. Of course kita ngeliatnya US dulu. Di US-nya sih marketnya masih bergerak sendiri. Ya, nggak terpengaruh banyak sama apa yang terjadi di Rusia sama Ukraine. Kecuali terimpact dari harga Oh minyaknya iya, itu. betul. Gitu. Dan Tuh sterling tuh Dim, mau liatin tuh Dim. iya, nah mata Turun. uang Eropa, mata uang GBP itu memang Habis-habisan. semenjak perang ini mereka sangat terpengaruh karena kan dari sisi komoditas itu mereka bergantung sama Rusia dan ini impact yang paling besar yang diterima sama Eropa akibat dari perang Ukraine ini. Nah, Gitu. jadi kalau kita lihat Indonesia lah khususnya, untuk Indonesia khususnya masih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Ya, Faktor domestik, pemain domestik. ya, Ya, betul. sehingga kita kalau dilihat Cukup resilient. Cukup resilient. Jadi maksudnya cukup bertahan, cukup kuat lah kita punya market. So hopefully Per hari Jumat, hopefully sih yang
untuk minggu depan kalaupun ada pergerakan, kalau domestiknya seperti ini terus, ya mestinya kalaupun turun ya masih Nggak kayak jauh-jauh. betul. Nah, kita bicara minggu depan aja nih Bung Arif langsung ya. Langsung kita bicara minggu depan. Minggu depan itu yang paling penting. Ada pertemuan The Fed. Ya, FOMC meeting sama BI rate. Sebenarnya ada juga dari BOJ, Bank of Japan. Ada invasi dari Jepang, ada invasi Kanada. Tapi yang paling penting tentu saja adalah The FOMC Fed meeting. rate itu Gitu. akan dinaikkan sudah pasti. Nah, betul. Berapa? Nah, itu akan sangat mempengaruhi pergerakan market. Ya. Seberapa besar kenaikan yang diambil oleh Fed dan juga langkah yang BI tempuh. Apakah Bank Indonesia juga menaikkan Ya. atau tidak? Nah, Gitu. BI juga akan dijadwalkan untuk naikin suku bunga di minggu depan. Iya ya, forecastnya gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau untuk setelah gue nggak lupa ya dia sebelum The Fed atau Setelah. Kalau nggak salah Fed itu biasanya Gua itu juga Kamis penasaran. pagi, BI-nya itu di hari Kamis siang, biasanya itu jam 11 Nah, gitu. seru dong. Ya, tapi coba diverifikasi lagi Bung Arif Ini gitu kita ya. lihat. Nah, market akan sangat tergantung pada itu. In the meantime, sebelum FOMC meeting dan BI rate, sepertinya market akan cenderung flat walaupun masih dalam tekanan. Sebelum FOMC meeting, gua kurang lebih kalau misalnya sekarang udah di level 7.100, ya mungkin antara 7.100 sama 7.200. Oh. Gitu. Market mungkin nggak akan banyak bergerak dulu sebelum Belum berani ngambil posisi banyak. Pak. iya, betul. Jual juga ya kayaknya nggak juga gitu. Kecuali kalau foreign itu mengantisipasi kenaikannya yang seperti Bung Arif bilang 1%. Iya. Gitu mungkin. Nah, itu mungkin baru mulai ada pergerakan tekanan gitu. Tapi eventually sepertinya ya market akan akan stabil menunggu FOMC meeting. US rupiah juga kurang lebih akan sama, range-nya 14.950, ngetes gitu kan. Range-nya juga kurang lebih seperti itu menantikan FOMC meeting. Sama tanggalnya bener, tanggal 22 dua-duanya. Ya, yang satu malam kan, Iyalah, beda-beda waktu lah ya. Iya, 22, 27. kagak deh ini. Mana sih? Ini nih. Oh iya. Jam 1 malam, tanggal 22. Iya, dini hari ya. Dini hari. Kamis dini hari, terus ntar Kamis siang kalau nggak salah Indonesia. Itu baru Indonesia. Nah, Ya. kalau kita lihat seperti yang tadi diceritain untuk FOMC kan itu diperkirakan kalau 0,75 jadi 3,25. Ya, Ya, dari sekarang itu 2,5. berarti rata-rata orang masih forecast 75 basis point kenaikan. Betul. Kalau memang benar 75 ya berarti marketnya kurang lebih ya gini-gini aja. Ya, Tapi kalau misalnya ada kejutan, dia misalnya naikin 1%, market akan turun. Kalau dia tiba-tiba nggak usah naik terlalu tinggi lah, anyway kan harga minyak udah mulai stabil nih. Iya. Tur 250 basis point aja. Nah, itu mungkin market akan naik. Gitu. market juga memperkirakan untuk kenaikan suku bunga di Indonesia BI rate 7-day reverse repo itu diperkirakan akan naiknya cuman nggak banyak 25. dari 3,75 ke 4%. Ya. Ya, jadi 0,25. Nah, bagaimana dengan obligasi? Same thing. Gue kalau misalnya ngelihat ada pengumuman penting-penting gini, kemungkinan untuk obligasi pemerintah itu sepertinya nggak akan banyak yang mau ngambil posisi gede-gede. Jadi kalau gue perhatikan itu mungkin di 7,15 sampai 7,35 secara range. Nah, arahnya sih kalau gue bilang sih untuk di awal minggu mungkin akan berkisar di 7,2an dulu. Ya. Ya, jadi nggak akan terlalu naik banyak, nggak akan terlalu menguat banyak juga. Menunggu sampai yieldnya pengumuman The Fed-nya ini kejadian. Ya, oke. Jadi basically in overall market akan menantikan FOMC meeting. In the meantime juga akan basically ya itu. Jadi kita lihat dulu market FOMC meeting seperti apa, antisipasi BI seperti apa. Kalau memang sesuai dengan ekspektasi ya marketnya basically nggak terlalu akan kemana-mana. Sip. Tapi kalau ada kejutan ya udah. Mari kita terkejut. Intinya teman-teman ya siap-siapin aja duit. Kalau misalnya ada penurunan masuklah. Tapi tunggu FOMC meeting. Betul. Ya. Itu aja hari ini. Sip. Guys, stay Oke, healthy. thank you. Bye-bye. Bye-bye.